Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita dapat bersekutu kembali pada kesempatan ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Keadilan dan Kesetiaan Allah. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan uraian dari renungan firman Tuhan ini. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, Engkau adalah Allah yang pemurah dan Allah yang memelihara hidup kami. Allah yang maha adil dan maha setia, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mengakui bahwa kami seringkali meragukan keadilan-Mu, terutama ketika kami menghadapi ketidakadilan dalam hidup ini. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sempurna dalam segala hal. Tolonglah kami untuk bisa memahami bahwa keadilan-Mu seringkali melampaui pemahaman kami. Bantulah kami untuk mempercayai kesetiaan-Mu dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, banyak orang sangat menyukai buah mangga, dan buah mangga ini termasuk buah yang populer di banyak negara, termasuk di negara kita ini. Kita orang Indonesia mengenal banyak jenis dari buah mangga. Ada mangga aromanis, mangga gadung, mangga mana lagi, dan masih banyak lagi jenis-jenis mangga lainnya. Saya sangat menyukai mangga mana lagi yang belum terlalu matang. Di negara kita, mangga merupakan buah yang harganya tidak terlalu mahal. Tetapi di beberapa negara yang lain, Australia misalnya, buah mangga termasuk buah yang mewah dan berharga mahal. Karena itu, jika orang Australia mempunyai pohon mangga di halaman rumahnya, itu adalah suatu berkat yang benar-benar bisa dinikmati. Walaupun memelihara pohon mangga tidaklah sukar, karena pohon itu termasuk pohon yang tahan cuaca dan dapat hidup tanpa perlu banyak bantuan dari manusia. Musuh pohon yang besar itu adalah binatang yang sangat kecil, yaitu lalat buah. Ya saudaraku, lalat buah memang bisa memasukkan telurnya ke dalam buah mangga selagi mangga itu masih muda. Dan setelah mangga itu masak kemudian dipetik orang, bisa menjadi orang yang memetiknya itu menjadi kecewa karena buah itu sudah mengandung banyak ulat di dalamnya. Buah yang demikian, yang banyak ulatnya, sekalipun tidak semua dagingnya berulat, umumnya harus masuk ke dalam tempat sampah. Tidak bisa dijual dan tidak bisa dimakan pula. Saudaraku, seperti mangga yang sudah berisi telur lalat, begitu juga manusia yang sudah dicemarkan hidupnya oleh dosa. Kita dengan demikian selalu berbuat dosa karena kita adalah orang yang berdosa dari awalnya. Dosa kita bisa muncul dalam segala segi kehidupan kita, baik itu dosa yang terlihat signifikan atau dosa yang dianggap kecil. Itu bukan berarti bahwa hidup kita mirip buah mangga yang sudah 100% busuk dan harus dibuang di tempat sampah. Tetapi seperti buah mangga yang sudah tercemar dengan kebusukan sehingga tidak bisa dimakan, tidak layak untuk dinikmati. Begitulah semua manusia sudah tercemar di hadapan Tuhan yang Maha Suci. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, ayat ini memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang sifat Allah dan hubungan kita dengan Tuhan dalam konteks dosa dan pengampunan. Rasul Yohanes mengajak kita untuk jujur pada diri sendiri dan pada Allah tentang kondisi kita sebagai manusia yang berdosa. Mari kita renungkan lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini. Yang pertama, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Ayat ini mengajarkan kita bahwa manusia cenderung untuk menyangkal dosa-dosanya. Kita seringkali berusaha untuk membenarkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Namun Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa semua orang itu berdosa. Yang kedua, kebenaran tidak ada di dalam kita. Ketika kita menolak mengakui dosa, kita sebenarnya menolak kebenaran tentang diri kita dan tentang Allah. Pengakuan dosa adalah langkah pertama menuju pemulihan hubungan kita dengan Allah, mengakui dosa-dosa kita dan mohon pengampunan. Yang ketiga, Ia adalah setia. Allah selalu setia pada janji-janjinya. Ketika kita datang kepadanya dengan hati yang hancur dan mengakui akan dosa-dosa kita, Tuhan selalu siap untuk memberikan pengampunan. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada perbuatan kita, melainkan pada kasih Tuhan yang tidak terukur itu. Yang keempat, dan adil. Keadilan Allah tidak berarti Ia akan menghukum kita atas setiap kesalahan yang kita lakukan. Sebaliknya, keadilan Tuhan dinyatakan dalam pengampunan Tuhan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika kita menerima pengampunan dari Allah Bapa, kita dibenarkan di hadapan Allah. Yang kelima, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Allah tidak membatasi pengampunannya. Segala dosa, sekecil apapun atau sebesar apapun, dapat diampuni jika kita sungguh-sungguh bertobat dan meminta pengampunannya dengan segenap pertobatan kita. Yang keenam, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selain mengampuni dosa, Allah juga menyucikan kita. Proses penyucian ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita yang membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca ini menyatakan bahwa kita semua adalah orang berdosa, dan kalau ada orang yang bilang bahwa dirinya tidak berdosa, maka orang tersebut sedang menipu dirinya sendiri. Bahkan ia tidak ada kebenaran dalam dirinya. Tetapi karena Allah Bapa kita itu setia dan adil, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, sebagian orang berkata bahwa sekalipun manusia yang sejahat apapun, tentu ada sebagian dari hidupnya yang terlihat baik. Itu benar, saudaraku. Sebaliknya, orang tentunya tahu bahwa dalam hidup yang seseorang yang terlihat baik-baik saja, ada saja hal-hal yang terlihat kurang baik. Sebagian manusia mencoba memperbaiki hidupnya dengan berbuat baik, berbuat amal,
Tetapi karena dosa sudah meracuni seluruh hidup manusia, apapun yang mereka perbuat tidak dapat membawa kepada kesucian atau keselamatan dalam kekekalan. Dosa sudah meracuni hidup dan pikiran kita, sehingga apapun yang kita lakukan selalu tercemar oleh dosa yang kita sadari atau tidak kita sadari. Dosa yang berada dalam hidup kita adalah seperti kebusukan yang sangat dalam, sangat kronis, sehingga apapun yang kita perbuat tidak dapat memperbaiki hidup kita atas segala kebaikan amal kita dan usaha-usaha kita sendiri. Memang benar bahwa melalui pendidikan dan belajar pengalaman, mungkin orang bisa terlihat baik dari luar, tetapi akar dosa tetap ada di dalam orang itu. Saudaraku, hari ini kita harus sadar bahwa untuk mengubah hidup kita dari segala yang ditolak Tuhan, yaitu dosa, guna menjadi sesuatu yang bisa diterima Tuhan, itu tidaklah mudah. Dengan tenaga kita sendiri tidaklah mungkin kita bisa menghilangkan kebusukan dosa yang sudah tertanam dalam hidup kita. Untuk itu kita harus mengakui bahwa kita adalah manusia yang penuh dosa dan meminta pengampunan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kita semua adalah orang-orang berdosa, orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi karena kasih karunia Allah saja melalui penebusan dalam Kristus Yesus, maka kita semua telah dibenarkan. Semua itu adalah keadilan dan kesetiaan Allah pada kita, juga karena kasih karunia Allah yang nyata bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Hanya dengan pengampunan Tuhan, hidup manusia yang sebenarnya sudah digolongkan sebagai sampah bisa diselamatkan dari kebinasaan melalui penebusan darah Kristus. Lebih dari itu, saudaraku, kepada kita yang sudah menerima pengampunan, Tuhan memberikan bimbingan Roh Kudus untuk bisa memperbaiki hidup kita dari hari lepas hari dan untuk membimbing kita guna menghindari apa yang jahat di mata Tuhan hari demi hari sampai kita berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan. Saudaraku, berbicara tentang kesetiaan dan keadilan Allah, saya akan sampaikan sebuah cerita ilustrasi yang menarik. Ada seorang anak SD yang dengan sengaja tidak mengerjakan tugas dari gurunya. Si anak yang masih duduk di SD ini hanya tersenyum saja melihat teman-temannya berusaha keras mengerjakan tugas dari gurunya. Tetapi anak ini merasa yakin bahwa meskipun dia tidak mengerjakan tugas dari gurunya, dan gurunya tidak akan memarahi apalagi menghukum dia. Mengapa? Si anak yang dengan sengaja tidak mau mengerjakan tugas itu dengan yakin bahwa gurunya tidak akan memarahi dia dan tidak akan menghukum dia. Saudaraku, ternyata yang menjadi guru itu adalah ayahnya sendiri. Namun ternyata perkiraan si anak itu meleset jauh. Sang guru yang adalah ayahnya sendiri itu tetap menghukumnya. Karena dengan sengaja anak ini tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh
sang guru, meskipun guru itu adalah ayahnya sendiri. Saudaraku, kegagalan manusia semakin menegaskan tentang kesetiaan Allah. Semakin besar kesalahan manusia, semakin besar pula pengampunan yang Tuhan berikan. Allah itu memang setia, bahkan kesetiaannya mengatasi keberdosaan kita. Tetapi bukan berarti manusia bisa berlaku dengan seenaknya, bahkan menyepelekan kasih karunia Allah ini dan hidup dalam kecemaran akan dosa. Saudaraku, Allah bertindak adil, maka Dia pasti akan menghukum manusia yang berdosa, siapapun itu. Tetapi jika Allah menghukum manusia, di manakah letak kasih-Nya itu? Karena itulah Allah mengutus putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, untuk menggantikan manusia menerima hukuman. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai penutup renungan hari ini, saya ingin tekankan pada Anda semua bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita dan tidak pernah berdendam dengan kita untuk semua kesalahan kita kepada Tuhan. Berikanlah waktumu secara pribadi untuk berlutut di hadapan Tuhan dan nyatakan segala kepahitan yang ada di dalam hidup Anda. Mulailah berdialog dengan Allah, berbicara secara terbuka dengan Allah, dan mohon pemulihan hati kepada Tuhan. Mohon agar Anda diberikan kekuatan untuk memaafkan orang yang mungkin menyakiti Anda, dan kekuatan untuk Anda bisa meminta maaf kepada orang yang Anda sakiti. Tuhan yang luar biasa akan memberikan kelegaan kepada hati Anda. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjadi Tuhan dan sahabat kami. Engkau Allah yang penuh kasih kepada kami. Keadilan dan kesetiaan Engkau nyata dalam hidup kami semua. Kami sungguh rindu membangun hubungan yang dekat dengan Engkau. Dan biarlah kami hidup dalam kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena kami hidup dalam ketaatan-Mu. Tuhan, pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Biarlah hanya karena kasih Engkau saja ya Bapa, kami boleh memiliki kesempatan untuk bertobat kembali pada jalan kebenaran-Mu, supaya rancangan Engkau yang baik boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, dengan mengakui dosa-dosa kita dan menerima pengampunan Allah, kita dapat hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Inilah keadilan dan kesetiaan Allah, supaya kita mengalami kebebasan yang sejati dalam kebenaran Kristus. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.